Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Fatarani Zahwa. Saya berasal dari program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dan UAS mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK. Baik, langsung saja ke presentasinya. Peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian resiko keuangan. Eh, Presentasi ini merupakan rangkuman dari proposal formal untuk PT Kaya Bahagia yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Pinkan Fatarani Zahwa. Latar belakang dan urgensi transformasi digital telah mempengaruhi komunikasi dan pelaporan keuangan secara drastis. Penggunaan sistem informasi akuntansi atau SIA harus diiringi dengan mitigasi yang kokoh. PT Kaya Bahagia saat ini sedang menghadapi beberapa insiden, di antaranya yaitu kebocoran data keuangan dan anomali pencatatan transaksi yang mengancam keandalan sistem. Mengingat perusahaan akan segera menghadapi audit eksternal, penguatan pengendalian dan keamanan data menjadi prioritas mendesak agar kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Identifikasi masalah utama. Masalah pertama yaitu kebocoran data keuangan. Ditemukannya kebocoran data internal yang menandakan kelemahan pada pembatasan akses dan keamanan data perusahaan secara keseluruhan. Kebocoran ini menunjukkan bahwa mekanisme keamanan dan pembatasan akses terhadap informasi keuangan masih perlu diperkuat. Data keuangan merupakan informasi penting yang harus dikelola berdasarkan kewenangan dan kebutuhan akses masing-masing pegawai. Yang kedua, kesalahan pencatatan transaksi keuangan. Adanya kesalahan pencatatan transaksi dan anomali sinkronisasi sistem yang berdampak pada validitas laporan keuangan. Perusahaan menemukan adanya kesalahan pencatatan pada beberapa transaksi internal. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara transaksi yang sebenarnya dengan data yang terdapat dalam sistem dan pada akhirnya dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada ketidaksesuaian akibat sinkronasi sistem atau komunikasi yang tak terintegrasi. Komunikasi penanganan masalah sistem atau transaksi belum terstruktur secara rapi. Akibatnya, memperlambat proses eskalasi dan resolusi ke pihak berwenang. Adanya ketidaksesuaian data yang diduga berhubungan dengan proses sinkronisasi dan pencatatan transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem secara berkala. Tujuan dari rekomendasi sistem untuk tujuan umumnya yaitu untuk memberikan rekomendasi taktis kepada jajaran direksi untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih akurat, aman, terintegrasi, serta mudah diawasi. Peningkatan ini ditujukan untuk membangun ekosistem digital internal yang memadukan teknologi canggih dengan kontrol manusia yang disiplin. Tujuan khusus yaitu yang pertama, untuk mengamankan data melalui pembatasan akses berbasis peran. Yang kedua, menerapkan rekonsiliasi harian untuk mencegah anomali. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian data. Dan yang keempat, memastikan kesiapan perusahaan untuk audit eksternal melalui dokumentasi digital.
Rekomendasi taktis inti fase 1. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT Kaya Bahagia, diperlukan langkah taktis yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem teknologi, tetapi juga pada penguatan komunikasi internal, pengendalian akses, proses rekonsiliasi, verifikasi data, serta pemantauan risiko secara berkelanjutan. Yang pertama, yaitu penguatan sistem komunikasi internal berbasis digital terpusat. PT Kaya Bahagia direkomendasikan untuk menerapkan sistem komunikasi internal berbasis digital yang terstruktur, khususnya untuk komunikasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, rekonsiliasi, koreksi data, dan gangguan sistem. Sistem komunikasi internal dapat menggunakan platform resmi perusahaan yang memiliki fitur pengelompokan informasi, dokumentasi, pemberian tugas, dan pelacakan tindak lanjut setiap permasalahan dan pelacakan tindak lanjut. Setiap permasalahan dapat diberikan nomor laporan atau tiketing sehingga proses penyelesaian dapat dipantau. Mekanisme yang direkomendasikan, yang pertama melalui staf akuntansi, kemudian supervisor, manajer, tim IT, atau vendor. Sistem penyelesaian dan dokumentasi. Penguatan komunikasi digital juga penting karena komunikasi internal berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada platform, tapi juga membutuhkan kebijakan, kepemimpinan, kolaborasi, dan kepercayaan digital dalam organisasi. Hal yang diharapkan dari rekomendasi taktis yang pertama ini adalah terbentuknya komunikasi internal yang lebih cepat, terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan mampu mempercepat penyelesaian permasalahan keuangan maupun sistem. Yang kedua yaitu penerapan rekonsiliasi data keuangan harian berbasis sistem atau teknologi. PT Kaya Bahagia perlu mempertahankan dan mengembangkan kebijakan rekonsiliasi harian yang telah diterapkan sebagai respon terhadap kesalahan pencatatan transaksi. Proses tersebut perlu dikembangkan dengan dukungan sistem digital agar proses rekonsiliasi tidak hanya bergantung pada pemeriksaan manual. Sistem dapat dirancang untuk memberikan tanda atau notifikasi apabila terdapat perbedaan antara data transaksi dengan data yang tercatat dalam sistem. Dengan demikian, staf dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang memiliki perbedaan. Hasil yang diharapkan yaitu kesalahan catatan dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi kesalahan pada laporan keuangan. Yang ketiga, penerapan verifikasi dan persetujuan berlapis. Untuk mengurangi resiko kesalahan maupun penyalahgunaan data, PT Kaya Bahagia perlu menerapkan mekanisme verifikasi dan persetujuan berlapis. Dalam prosedur yang telah ditetapkan, hasil rekonsiliasi staf harus diperiksa kembali oleh supervisor dan ditandatangani sebelum diarsipkan ke sistem utama. Prosedur tersebut dapat ditingkatkan melalui sistem persetujuan digital atau digital approval. Dengan sistem ini, setiap koreksi atau perubahan data harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan. Hal yang diharapkan yaitu setiap perubahan data memiliki pihak yang bertanggung jawab, bukti persetujuan, serta audit trail yang dapat ditelusuri. Kemudian, rekomendasi taktis inti fase 2. Yang pertama, penguatan keamanan dan pengendalian akses data keuangan. Mengingat perusahaan sebelumnya menemukan kebocoran data keuangan, diperlukan penguatan keamanan data sebagai salah satu prioritas utama. Perusahaan direkomendasikan menerapkan sistem hak akses berdasarkan jabatan dan kebutuhan pekerjaan atau role-based access control. Artinya, setiap pegawai hanya dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Hal yang diharapkan yaitu resiko kebocoran data dan akses tidak sah dapat dikurangi, serta aktivitas pengguna dapat ditelusuri apabila terjadi permasalahan. Selanjutnya yaitu sistem patching dan audit
berkala. Hal ini penting karena perusahaan sebelumnya menemukan ketidaksesuaian data yang diduga berkaitan dengan proses sinkronisasi dan pencatatan transaksi. Perusahaan telah meminta pihak IT teknologi untuk memberikan klarifikasi mengenai penyebab anomali, melakukan pemeriksaan menyeluruh atau patching atau sistem update, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Rekomendasi taktisnya adalah menjadikan pemeriksaan sistem sebagai kegiatan yang dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika terjadi gangguan. Yang terakhir yaitu penerapan sistem pelaporan dan monitoring resiko keuangan. Perusahaan juga direkomendasikan untuk membuat sistem pelaporan resiko keuangan secara digital. Setiap permasalahan yang ditemukan oleh staf dapat dimasukkan ke dalam sistem dan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya, misalnya rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Dengan demikian, manajemen tidak perlu menunggu laporan manual untuk mengetahui kondisi pengendalian keuangan perusahaan. Hasil yang diharapkan yaitu pegawai mampu menggunakan sistem secara tepat dan memahami tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan serta keakuratan data keuangan. Untuk rencana implementasi dilakukan secara bertahap, kurang lebih selama 8 minggu, agar perubahan sistem dapat berjalan secara terkontrol tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Tahap 1 yaitu evaluasi dan identifikasi kondisi awal. Dilakukan pada minggu pertama. Pada minggu kedua dan ketiga dilakukan perbaikan sistem, rekonsiliasi harian, penguatan RBAC, dan pengaturan verifikasi persetujuan digital. Kemudian, pada minggu ke-5 dan ke-6, melakukan pelatihan karyawan beserta uji coba sistem. Kemudian pada minggu ke-7 hingga minggu ke-8, implementasi penuh serta monitoring dan evaluasi. Kemudian, distribusi tanggung jawab atau segregation of duties. Yang pertama yaitu manajer akuntansi bertindak sebagai koordinator utama program dan bertanggung jawab memastikan seluruh prosedur pengendalian keuangan berjalan sesuai kebijakan perusahaan. Manajer akuntansi melakukan pengawasan terhadap proses rekonsiliasi, memberikan persetujuan terhadap permasalahan yang bersifat material, serta menyampaikan perkembangan implementasi kepada direksi atau dewan komisaris. Yang kedua, yaitu supervisor akuntansi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh staf, memverifikasi koreksi transaksi, dan memastikan setiap perubahan data telah memperoleh persetujuan sebelum masuk ke dalam sistem utama. Selanjutnya yaitu staf akuntansi bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi, pelaksanaan rekonsiliasi harian, pemeriksaan kesesuaian antara data di sistem dengan bukti transaksi, serta pelaporan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Yang terakhir yaitu tim IT dan IT teknologi bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknis sistem, keamanan data, hak akses pengguna, pencadangan data, pemeliharaan, serta penanganan gangguan sistem untuk permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi atau sistem yang disediakan oleh pihak eksternal. Kemudian manajemen resiko. Resiko pertama yang menjadi perhatian adalah kebocoran data atau akses yang tidak sah terhadap data keuangan. Kondisi ini dapat menyebabkan informasi keuangan perusahaan diketahui atau digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Mitigasinya dilakukan dengan menerapkan hak akses berdasarkan jabatan,
penggunaan akun individual, pembatasan akses terhadap data sensitif, pencatatan aktivitas pengguna, serta pencadangan data secara berkala. Kemudian yang kedua, yaitu resiko kesalahan pencatatan dan rekonsiliasi transaksi yang dapat menyebabkan perbedaan antara bukti transaksi dengan data dalam sistem. Untuk mitigasinya, perusahaan perlu mempertahankan rekonsiliasi harian, melakukan pemeriksaan bukti transaksi, serta menerapkan verifikasi supervisor sebelum data atau koreksi dimasukkan ke dalam sistem utama. Resiko selanjutnya yaitu gangguan sistem dan ketidaksesuaian sinkronisasi data, serta human error dan penyalahgunaan kewenangan. Gangguan sistem dapat menyebabkan informasi yang terdapat pada satu bagian berbeda dengan informasi pada sistem utama. Mitigasi yang diperlukan adalah pemeriksaan sistem secara berkala, backup data, pembaruan sistem, pengujian setelah pembaruan, serta koordinasi. Kemudian, eh, kesalahan input maupun penggunaan akses yang tidak sesuai oleh karyawan, mitigasinya dapat dilakukan melalui pemisahan tugas, pelatihan pengguna, sistem persetujuan digital, pembatasan kewenangan, serta monitoring aktivitas pengguna. Kemudian, untuk indikator kinerja dan keberhasilan, yaitu meningkatnya akurasi data keuangan, meningkatnya keamanan data, efektivitas pengendalian, meningkatnya efisiensi proses kerja, serta meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit eksternal. Keempat hasil tersebut menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan apakah sistem yang diterapkan perlu dipertahankan, dikembangkan, atau diperbaiki. Kemudian untuk estimasi anggaran implementasi, di sini saya menyusun untuk RAB pengembangan sistem sebesar 15 juta. Pengembangan sistem ini meliputi sistem checking, patching, update, dan perbaikan sinkronisasi. Kemudian untuk peningkatan keamanan yaitu 10 juta, meliputi pengaturan hak akses, autentikasi, keamanan data, dan backup. Kemudian pelatihan pegawai 7.500.000 yang terdiri dari pelatihan sistem, rekonsiliasi, keamanan data, dan pembuatan SOP, serta 17.500.000 rupiah untuk platform komunikasi internal seperti penyediaan dan konfigurasi platform komunikasi atau dokumentasi digital untuk tahapan uji coba dan implementasi seperti pengujian sistem, konfigurasi, dan pendampingan implementasi, serta untuk dana cadangan resiko, antisipasi kebutuhan teknis atau perbaikan tambahan. Total estimasi kebutuhan biaya sebesar 50 juta rupiah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku habis ini, aku habis Zoom, Zoom, Zoom.